Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyatakan mulai 2 Januari 2026, hukuman pidana sosial akan diberlakukan seiring dengan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Hal ini ia sampaikan pada Senin 29 Desember 2025. Lantas, apa itu hukuman pidana sosial dan siapa saja yang bisa menerima hukuman ini? Simak pembahasannya sampai rampung di video ini. Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman baru di sistem hukum pidana Indonesia. Hukuman bukan hanya penjara, melainkan pelaku diminta melakukan kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Model hukuman ini menjadi alternatif pemidanaan untuk pembina pelaku tindak pidana di luar penjara. Hukuman itu akan diberlakukan mulai 2 Januari bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP baru. Hukuman kerja sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Contoh hukuman ini diantaranya seperti membersihkan fasilitas umum, menyapu jalan, membantu kegiatan di panti asuhan, panti jompo, sekolah, atau tempat ibadah. Semua dilakukan tanpa dibayar dan harus diawasi oleh pihak berwenang seperti jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Pada pasal 85 KUHP dijelaskan bahwa lama hukuman kerja sosial yang dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 jam dalam 1 hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat. Kerja sosial ini seperti hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan atau restoratif dan rehabilitatif, fokus pada keadilan korektif, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban, bukan hanya sekedar menghukum. Pertanyaannya, kemudian siapa yang dapat menerima hukuman pidana kerja sosial ini? Pada pasal yang sama dijelaskan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 sebesar 10 juta. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial ini, hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal, yakni pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial, dan riwayat sosial terdakwa. Selain itu, hal lain yang dipertimbangkan yaitu perlindungan keselamatan kerja terdakwa, agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa, serta kemampuan terdakwa membayar pidana denda. Selanjutnya, jika terpidana tanpa alasan sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, yang bersangkutan wajib mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut hingga membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Sahabat Kompas, melalui kebijakan pidana kerja sosial ini, seorang pelanggar hukum diharapkan tidak lagi hanya dikurung di balik jeruji, tetapi diberi kesempatan menebus kesalahannya dengan berkontribusi langsung bagi masyarakat yang mungkin pernah ia rugikan. Pada akhirnya, keadilan sejati bukanlah tentang seberapa berat hukuman diberikan, melainkan tentang seberapa efektif hukuman tersebut mampu memperbaiki diri pelaku dan memulihkan tatanan sosial. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya dan selamat tahun baru 2026.